Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniel Waalaikumsalam. Zaki Putra dengan NIM 2310911 2100034 dari PSKPS Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina atau organ reproduksi dari laki-laki. Nah, jadi untuk gambar yang pertama di sini terlihat gambar dari tampak organ genitalia reproduksi laki-laki. Di mana kalau misal kita lihat di sini yang paling utama di sini ada terlihat vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, untuk kandung kemih sendiri itu dia bisa menampung sekitar hingga 1000 ml, em, ya kapasitas maksimalnya 1000 ml gitu. Tapi sebenarnya untuk rangsangan kencing sendiri itu dia bisa muncul di 200 sampai 300 ml gitu. Jadi untuk maksnya itu sekitar 1100 ml. Nah, nanti dari vesika urinaria dia bakal dialirkan ke uretra. Nah, tapi bakal ada otot yang membuka menutup gitu. Kita sebut sebagai eh muskulus sini ya. Musculus sphincter ya, musculus sphincter, nah, ya, musculus sphincter, Hmm. uretra, internum, ya, karena dia bakal ada lagi nanti yang di eksternum gitu, yang di sini. Nah, itu ada musculus sphincter uretra externum. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat di gambarnya, di sekitaran musculus sphincter uretra itu, yang eksternum di sini, itu bakal ada otot lagi di belakangnya. Nah, kalau nggak salah itu namanya adalah musculus transversus Parinei gitu. Oke, jadi eh, untuk pembagian dari uretra sendiri itu dia dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah bagian yang pars intramuralis ya. Jadi di sini itu ada bagian pars intramuralis, lalu di sini pars prostatica, lalu ketika dia menembus bagian fascia transversus apa? Fascia transversus perinei itu ada fascia membranosa. Eh, mohon maaf, pars membranesea ya. Oh, 4, dibagi jadi 4. Dan yang terakhir itu adalah yang pars spongiosum yang paling panjang melintasi corpus spongiosum dari penis gitu. Oke. Jadi ketika di bagian pars prostatica dia bakal melewati ini salah satu kelenjar aksesoria di laki-laki yaitu eh, glandula prostat ya. Ini glandula prostat. Oke. Dan juga di sini kita bisa lihat salah satu kelenjar utama pada pria juga, yaitu testis ya, bentukan testis seperti ini, di mana dalam testis sendiri berfungsi untuk menghasilkan testosteron oleh sel Leydig gitu. Oke, lalu testis juga berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa ya, sperma yang nanti dia bakal dialirkan ke epididymis, lalu ke ductus deferens, lalu ke vas deferens hingga nanti akan bertemu dengan akan masuk ke uretra, lebih tepatnya di sekitaran eh, ya akan bertemu dengan saluran dari prostat nantinya dan ya ketika melakukan ejakulasi ya terjadi ejakulasi maka akan keluar melalui uretra. Oke. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari kita lihat dari ureter ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ureter akan disalurkan air air urin akan disalurkan ke vesika urinaria. Lalu dari vesika urinaria di sini dia bakal keluar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah epididymis, ini vas deferens akan terus memanjang mohon maaf, ductus deferens ya, ductus deferens akan terus memanjang dan akan bertemu di glandula prostat ya bersamaan dengan
tempat keluarnya dari urin ya. Dan di sini ada muskulus eh, sphincter uretra yang internum ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada glandula kecil ya, ini adalah glandula bulbo-uretral atau kita sebut juga sebagai glandula Cooper. Glandula Cooper. Ya. Dan sebagai tambahan, kalau misal fungsinya prostat itu juga dia menghasilkan cairan yang sifatnya alkali atau basa, ya, jadi untuk membantu mengoptimalkan em, daya hidup sperma ketika di dalam eh, organ wanita gitu. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, untuk di gambar selanjutnya ini adalah potongan frontal dari penis ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini, kita bisa membagi penis menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi yang paling ujung, ya paling ujung itu kita bisa sebut sebagai radix penis. Di bagian sini ya, itu radix penis. Lalu sini adalah corpus penis dan yang di sini adalah ya glans penis ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, hmm, oke, ini kita lihat di sini adalah kelenjar prostat. Oke, kelenjar prostat. Dan ini tadi yang dimaksud pars membranacea dari uretra ya. Ini pars membranacea uretra. Nah, di sini ada muskulus, berarti di sini ada muskulus sphincter, uretra yang eksternum ya. Dan dia akan membuka ketika kita melakukan kencing ya. Oke. Eh, lalu ini yang kita lihat struktur ini itu adalah fasia, mohon maaf, corpus spongiosa penis ya. Dan yang di bagian yang mengapit corpus spongiosa itu adalah corpus cavernosa. Dan corpus cavernosa itu dia berisi pembuluh-pembuluh darah gitu. Sehingga ketika mungkin kita mengalami ereksi, bagian itu akan mengembang ya. Karena aliran pembuluh darah di sekitar situ juga akan meningkat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada arteri yang melewati corpus cavernosa, itu adalah arteri profunda penis. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi lebih teliti, kita akan melihat lapisan yang melapisi korpus cavernosa itu kita sebut sebagai fascia bak ya. Jadi fascia bak di sekitar ya sini ya fascia bak. Atau fascia bak itu nama lainnya adalah fascia profunda penis. Oke. Untuk fascia superficialisnya yang mana? Jadi untuk fascia superficialis hmm, itu sekitaran yang ini mungkin ya. Jadi ini nama lainnya adalah fascia coles. Ya, fascia superficialis penis. Oke. Em, oke, ini tadi glandula bulbouretral ya atau glandula Cooper. Em, mungkin lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah tampak eh, ketika kita lakukan diseksi ya di fascia-fascia penis itu. Jadi kita lihat dari atas. Nah, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai glans penis. Ya. Dan dia itu kalau misal cara apa ya, dia lebih lunak dibandingkan dengan bagian-bagian di bawahnya. Karena itu berfungsi juga sebagai fungsi eh, rangsangan seksual ya ketika mungkin masuk ke organ wanita perempuan gitu ya.
agar salah satunya juga sebagai tidak menimbulkan iritasi dan luka gitu ya ke organ wanita gitu. Dan di bagian bawahnya ini kita sebut sebagai corona glandis ya, corona glandis, di mana di corona glandis ini kita akan menemukan salah satu eh, kelenjar ya, namanya kita sebut sebagai ini ya, kalau misal dilihat ada seperti ostium gitu. Nah, itu adalah alur dari glandula Tyson ya, atau ada juga yang disebut sebagai pra pra pe apa sih, prapeusium ya, prapeupialis. Nah, karena ini adalah bagian prepusium gitu kan. Nah, di sini juga ada frenulum ya. Kita sebut sebagai frenulum preputii, dan ini merupakan patokan ketika misal orang melakukan sunat gitu atau sirkumsisi. Ya, jadi kalau misal orang sunat, sirkumsisi, maka yang di kulit yang dipotong itu akan dipotong hingga ke bagian corona glandis ini. Nah, pada saat orang melakukan sirkumsisi itu atau sunat, maka biasanya juga akan ditemukan cairan warna putih ya, warna ya agak putih-putih gitu, dan dia memiliki bau yang khas gitu ya, di mana itu merupakan smegma ya. Jadi smegma itu ya termasuk juga merupakan apa ya, mungkin ya kotoran-kotoran yang ada menempel di kulit-kulit prepusium. Oke. Ini kutis ya, ini kutis, lalu ini adalah fascia superficialis ya, fascia penis superficialis, penis. Oke, dan ini adalah yang fascia profundanya. Jadi kita sebut sebagai ya fascia bag. Oke. Nah, ini yang dimaksud radix penis itu adalah yang ini ya, radix penis. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini, penis itu terletak di ramus pubis ya, ramus pubis yang inferior ya. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah ramus pubis inferior ya. Oke, kita akan lanjut ke gambar selanjutnya. Dan ini, oke, langsung ke sini mungkin ya. Jadi untuk vaskularisasi dari sekitaran penis sendiri, itu dia divaskularisasi oleh arteri. Yang paling utama adalah arteri pemuda penis tadi ya. Tapi oh sebentar, kita bahas dari si arteri yang ke testis dulu. Jadi untuk arteri dan juga vena ke testis itu oleh arteri dan vena testicularis. Nah, tapi untuk asalnya atau muaranya, jadi untuk arteri testicularis sendiri, kalau misalnya kita lihat tuh itu dia yang ini warna apa ya? Hitam mungkin. Oke. Dan dia berasal dari ini aorta abdominalis. Jadi untuk arteri testicularis itu dia dari aorta abdominalis. Ya. Dan untuk venanya dia dari vena renalis ya. Ini dia venanya. Dan dia kan membentuk ini namanya akan terbentuk seperti anyaman anyaman begitu ya, akan bertemu dengan si arterinya juga, dan di sini juga ada saraf. Ya. Sarafnya apa ya? Genitofemoralis kalau tidak salah. Ya. Dan untuk dari cabang arteri testikularis ini sendiri, dia tuh akan terbentuk di sekitaran L2 ya, L2. Oke. Apalagi ya, sebentar. Mungkin sini akan saya berikan sedikit catatan. Jadi untuk arteri sendiri yang mempersarapi organ genitalia maskulina itu ada termasuk juga arteri, nanti ada arteri kremasterika yang mana dia akan memvaskularisasi otot kremaster. Nah, untuk arteri kremasterika itu dia dari arteri
epigastrika inferior gitu. Oke. Lalu nanti akan ada juga arteri yang ke arah ductus deferens, itu kita sebut sebagai arteri ductus deferentis. Oke. Dan untuk venanya sendiri, untuk venanya itu ntar bakal ada kita sebut sebagai anyaman-anyaman vena atau kita sebut sebagai plexus pampiniformis. Ya. Dan dia akan memvaskularisasi dari testis, terus juga epididymis, ductus deferens juga, dan juga termasuk di bagian funiculus spermaticus itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, em, ketika kita potong secara di bagian frontal ya. Nah, ini adalah musculus cremaster tadi, ya musculus cremaster, dan fungsinya sendiri untuk menjaga suhu dari testis. Jadi ketika misal suhu lingkungan itu terlalu dingin, maka musculus cremaster itu akan kontraksi yang akan menyebabkan testis itu naik ke atas, ya mendekati bagian abdomen gitu ya. Dan kita tahu bahwa di bagian abdomen itu lebih banyak lemak gitu, dan lemak itu menyimpan panas kan sifatnya, sehingga ketika cremaster kontraksi, maka testis akan lebih hangat gitu. Ya, sebaliknya ketika lingkungan dalam keadaan hangat, maka kremaster akan relaksasi yang menyebabkan testis akan menurun gitu. Intinya adalah kremaster itu menjaga agar suhu dari testis itu 2 derajat lebih rendah daripada eh, tubuh gitu. Karena kalau misal terlalu panas, maka sperma itu nggak bakal bisa hidup. Oke. Dan dari testis sendiri itu dia dilapisin oleh tunika ya, tunika dartos namanya. Oke, nah ini yang disebut sebagai plexus pampiniformis tadi. Ini kumpulan-kumpulan vena kita sebut sebagai plexus pampiniformis. Dan dia memvaskularisasi atau ya vena yang memvaskularisasi dari testis, terus juga ductus deferens dan juga epididymis tadi. Ya. Dia juga akan bersatu di situ ada arteria testicularis juga, tapi mungkin ya karena menyatu jadi agak sulit untuk diidentifikasi sih. Oke. Dan di sini kita lihat bahwa si apa ya fasciculus spermatis ini, fasciculus spermaticus ini dia keluar melalui canalis inguinalis. Ya. Jadi dia keluar melalui canalis inguinalis. Oke. Nah, ini mungkin tampilan yang ke penisnya ya. Jadi untuk di sini kita bisa lihat vena yang utama itu ada vena dorsalis profunda penis ya. Ini. Terus untuk arterinya ada arteri profunda penis tadi. Mana tunjukannya? Oh ya, karena dia di corpus cavernosum jadi tidak tidak terlihat ya dalam tampakan ini. Tapi di sini terlihat arteri dorsalis penis gitu. Ya. Oh ya, eh untuk posisi anatomis dari penis sendiri itu adalah ketika dia ereksi gitu. Jadi ini kita sebut sebagai bagian dorsum, dan yang bawah itu kita sebut sebagai bagian ventral gitu. Jadi posisi anatomisnya itu adalah ketika penis ereksi gitu. Makanya kita sebut bagian atas ini ya itu kita sebut sebagai dorsum dari penis. Oke. Nah, ini yang arteri testicularis tadi bersamaan dengan di sini adalah plexus pampiniformis. Lalu kita bisa lihat di sini juga ada eh, pembuluh-pembuluh yang ke arah testis ya. Dalam gambaran yang mungkin lebih jelas ya. Em, jadi ini arteri dan juga ini yang vena ya, arteri dan juga vena testicularis. Dan ini yang kita sebut sebagai plexus pampiniformis tadi. Plexus pampiniformis.
Oke. Dan ini adalah arteri kremasterika. Ya, lumayan kecil. Jadi kalau misal ya lumayan sulit untuk diidentifikasi gitu. Tapi dalam gambar yang ini lebih mudah karena memang sudah disingkirkan semua kan yang komponen-komponen lainnya gitu. Dan ini adalah arteri kalau misalnya kita lihat dia mengarah ke ductus mengikuti alur dari ductus deferens, makanya kita sebut sebagai arteri ductus deferentis. Oke. Oh iya, mungkin terakhir. Jadi ini uh, untuk fungsi-fungsi seksual dari organ genital laki-laki sendiri itu uh, dia diatur oleh saraf parasimpatis dan juga parasimpatis dan juga saraf simpatis gitu kan. Nah, jadi kalau misal untuk saraf parasimpatis, ya jadi untuk saraf parasimpatis ya, atau kita sebut juga sebagai stimulasi parasimpatis ya itu dia lebih berperan dalam ereksi gitu jadi dia menginduksi ereksi sedangkan untuk yang simpatis itu dia bakal berfungsi atau menginduksi emisi dari sperma dan sebenarnya juga nanti ada nervus yang berperan yaitu nervus pudendus jadi nervus pudendus itu dia juga bakal berperan dalam ejakulasi dari pria gitu. Nah, kalau misal ada klinisnya, yaitu ketika kita tahu bahwa di situ juga ada nodus lymphoideus gitu kan. Nah, ketika misal kita angkat nodus limfanya bagian organ reproduksi itu, maka bisa mengenai serabut saraf dari parasimpatis dan juga simpatis, yang nanti bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi atau mungkin kita kenal sebagai impotensi gitu. Nah, sebenarnya salah satu obat-obatan juga yang mungkin dipakai oleh orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi itu adalah Viagra gitu ya mungkin. Dan itu juga merupakan obat yang resmi. Jadi fungsinya sendiri sebenarnya untuk memperlama atau memperpanjang efek dari ereksi pria gitu. Dan itu sering dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi gitu. Oke, mungkin sekian saja eh, singkat dari saya untuk organ genitalia maskulina. Mungkin sebagai rangkuman, jadi kita tahu bahwa eh, ada yang paling utama di sini ya dari organ genital yang maskulina adalah penis dan juga testis. Eh, oke, mungkin tapi juga ada kelenjar aksesoria tambahan gitu. Ada tiga, yaitu kelenjar prostat, lalu juga ada vesikula eh, kelenjar uretral dan juga apa ya vesikula seminalis. Iya, itu kalau tidak salah. Terus selanjutnya eh, untuk penis sendiri disusun dari corpus cavernosa, ya bagian yang eh, kayak paling lateral gitu ya. Terus mengapit ya corpus cavernosa mengapit corpus spongiosum gitu. Em, Lalu untuk fasianya juga ada dua, fasia superficialis atau kita sebut sebagai fascia coles dan juga yang profunda yaitu fascia bak. Nah, untuk arterinya di dalam corpus cavernosa itu ada corpus eh ah, arterinya ada arteri profunda penis gitu. Lalu em, ya ini sama saja. Lalu untuk yang ke testis gitu ya, ke ductus deferens itu ada arteri testicularis dan juga eh, plexus pampiniformis yang terdiri dari vena testicularis juga gitu. Vena testicularis juga ada vena ductus deferentis gitu. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa si fasciculus spermatis yang ini itu dia keluar melalui kanalis inguinalis. Dan untuk testis diatur juga suhunya ya oleh musculus cremaster. Dan testis dilapisi sebuah lapisan yang kita sebut sebagai tunika dartos. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari organ reproduksi wanita yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang organ reproduksi laki-laki oleh Dimas. Jadi untuk organ reproduksi wanita pada itu terbagi menjadi dua, yaitu yang bagian luar dan juga bagian dalam. Bagian luar disebut dengan organa genitalia feminina eksternal, sedangkan kalau yang bagian dalam kita sebut dengan tinggal diganti saja dengan interna. Nah, di sini untuk eh, organ reproduksi wanita yang bagian luar kita sering mengenalnya dengan sebutan dengan vulva. Nah, pada vulva ini ada beberapa struktur gitu. Yang pertama ada struktur yang ditumbuhi oleh rambut-rambut kita sebut dengan mons pubis. Kemudian ada dua struktur yang berbentuk seperti bibir. Kita bisa menyebutnya dengan labiarum. Jadi ada labiarum majora pudendi dan yang besar ini dan juga labium minora pudendi. Kemudian di sini ada struktur klitoris dan juga ada struktur yang bernama vestibulum vagina atau orang-orang sering menyebutnya juga dengan introitus vagina dan ada juga kelenjar-kelenjar yang mendukung untuk menunjang seks dan juga contohnya ada glandula vestibularis major dan juga glandula vestibularis minor. Nah, kalau glandula vestibularis major kita sering mengenalnya dengan sebutan kelenjar Bartholin ya di sini. Nah, di sini ada vestibulum vagina atau introitus vagina, dia memanjang sampai himen gitu pada ostium vagina. Kemudian di sini juga bisa kita temukan eh, ada lubang keluar untuk air kencing dan juga eh, cara-cara yang lainnya yaitu ostium uretra externum. Nah, ini adalah tampakan ketika organ reproduksi wanita yang keluar atau yang eksternal itu sudah diambil bagian fascia-fascianya dan juga bagian neurovaskularnya. Dan juga di sini untuk tapakan bibir yang besar atau labium majora pudendinya itu juga sudah diangkat. Jadi sebenarnya labium majora pudendi itu dia terbentuk oleh corpus cavernosum vestibulum atau kita sebut dengan bulbus vestibuli ya. Nah, bulbus vestibuli ini dia disokong oleh suatu otot. Kita menyebut otot itu tersebut dengan musculus bulbus spongiasus. Nah, di sini vestibulum vagina bagian ini atau introitus vagina dia dikelilingi oleh satu bibir yang lebih kecil yaitu labium minora pudendi. Nah, ketika bagian bibir labium minora pudendi ini bertemu di bawah, maka dia membentuk suatu struktur yang bernama frenulum labiarum pudendi ya di sini, di sini. Kemudian ketika dia bertemu di bagian atas atau bagian anterior, dia membentuk suatu struktur yang bernama frenulum clitoridis. Nah, di organ reproduksi wanita ini juga ada namanya yang klitoris, yaitu organ sensorik yang dimana berfungsi untuk meningkatkan gaya seks. Nah, eh, klitoris yang sedang saya tuju sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari corpus cavernosum clitoridis. Jadi corpus cavernosum clitoridis ini dia terdiri dari eh, badan dan juga glansnya gitu. Jadi ada corpus clitoridis bagian yang ini, kemudian ada bagian glansnya, glans clitoridisnya. Kemudian seperti halnya dengan di organ reproduksi perempuan, laki-laki, ada namanya yang krus, ada bagian krusnya, yaitu kalau di laki-laki kan ada krus penis, di sini juga ada krus klitoridis. Nah, kalau di perempuan ini krus klitoridisnya dia diliputi oleh dua sisinya diliputi oleh suatu otot yang kita sebut dengan musculus ischio-cavernosum. Musculus ischio-cavernosum. Nah, untuk si klitoris ini dia memiliki homolog dengan organ reproduksi laki-laki. Kita sebut dengan struktur penis. Jadi bagaimana cara pengisian, bagaimana proses terjadi ereksinya itu hampir sama dengan seperti dengan penis. Selanjutnya kita lanjut ke bagian organ reproduksi wanita yang luar. Jadi untuk organ reproduksi bagian wanita yang luar itu atau yang eksternal, yang maaf saya yang dalam, yang internal. Jadi ada empat struktur utama ya. Pertama ada vagina, kemudian ada ovarium, ada tuba uterina atau salping, dan juga ada uterus. Nah, ini untuk penamaan untuk
dua struktur yang berdekatan. Contohnya pada tuba uterina dengan uterus itu bisa digabung menjadi adnexa uteri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mungkin beberapa fungsional ya. Jadi kalau tadi organ reproduksi wanita yang bagian luar itu terkhusus untuk menunjang terjadinya coitus atau hubungan seks. Sedangkan kalau organ reproduksi wanita yang dalam itu ada yang memiliki untuk berfungsi untuk menunjang coitus atau seks, ada yang juga berfungsi untuk eh, reproduksi gitu. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang ovarium dulu. Ovarium ini dia memiliki fungsi untuk mematurasi folikel dan juga ovarium. Dia juga memproduksi hormon-hormon seperti progesteron dan juga estrogen. Sedangkan tuba uterina, selanjutnya kita lanjut ke struktur selanjutnya yaitu tuba uterina atau salping. Jadi tuba uterina atau salping ini dia memberikan fasilitasi tempat untuk terjadinya fertilisasi. Jadi setelah nanti setelah ova dikeluarkan oleh ovarium, maka akan ditangkap oleh infundibulum tuba uterina dan juga tersimpan di tuba uterina. Terkhususnya nanti bagian tuba uterina yang bagian ampulanya di sana nanti ovanya dia itu akan nunggu di sana. Setelah ketika spermanya baru diinjeksikan kemudian masuk, kemudian baru terjadi fertilisasi di sana. Nah, paling sering memang terjadinya fertilisasi itu di bagian ampula dari tuba uterina. Nah, setelah terjadi fertilisasi di bagian ampula tadi, di sekitar bagian sini, nanti zigot itu dia akan berjalan menuju ke uterus, di mana dia akan terjadi penempelan atau implantasi di bagian dinding uterus atau dinding rahim, di mana nanti si embrio tadi akan tumbuh dan juga berkembang di sana. Nah, di sini vagina juga selain berfungsi sebagai mm, yang untuk menunjang hubungan koitus atau hubungan seks, dia juga berfungsi sebagai jalan lahir ketika melahirkan atau ketika partus. Nah, di sini eh, mungkin aku kan lebih sedikit membahas tentang dari uterusnya, ovarium dan juga tuba uterina. Jadi untuk uterus itu sebenarnya dia memiliki tiga bagian yang cukup besar, yaitu ada bagian fundus fundus uteri, kemudian bagian cervix uteri, dan juga bagian corpus uteri. Nah, transisi antara corpus uteri dengan cervix uteri itu ada suatu struktur yang menyempit gitu. Ya, itu kita sebut dengan isthmus uteri. Kemudian nanti dari corpus uteri ini, maka tuba uterina akan memanjang ke dua sisi mendekati ovarium gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa bagian dari tuba uterina. Jadi, tuba uterina itu memiliki satu struktur yang untuk mm, berfungsi untuk menangkap ovarium ova, eh, oval yang telah dilepaskan oleh ovarium. Yaitu fungsi dari bagian tuba uterina yang kita sebut dengan infundibulum tuba uterina, di mana infundibulum tuba uterina ini dia memiliki dua muara. Yang pertama ada ostium abdominale tuba uterina dan juga fibriae tuba uterina. Jadi setelah ovalnya ditangkap, maka ovalnya itu akan disimpan atau dia singgah terlebih dahulu gitu di suatu struktur yang paling paling memang sering terjadi fertilisasi, yaitu bagian ampula dari tuba uterina. Dia itu berbentuk seperti bulan sabit. Nah, kemudian setelah terjadi fertilisasi, kemudian berubah menjadi zigot, maka dia akan berjalan begitu mendekati uterus. Nah, di sini terdapat suatu penyempitan ya, ada penyempitan gitu sebelum memasuki uterus. Nah, ini merupakan salah satu bagian struktur dari tuba uterina juga, yaitu yang kita sebut dengan isthmus tubae uterina. Kemudian ada bagian pars intramural dari tuba uterina atau pars uterina tuba, di mana dia akan eh, jadi gini transisi gitu.
sebelum masuk uterus, sebelum masuk dari ostium dari uterus. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke bagian ovarium ya. Jadi ovarium itu dia memiliki dua ekstremitas dan juga dua dua margo, dua ekstremitas yaitu dua ujung dan juga dua margo yaitu dua batas dan juga satu fasies gitu, yaitu satu permukaan. Jadi untuk ekstremitas yang pertama kita itu bisa lihat dari dia dekat lebih dekat dengan bagian mana. Ini kan ada bagian ekstremitas ini, yang ini ya. Jadi ekstremitas yang lebih dekat dengan uterus, maka kita sebut dengan ekstremitas uterina. Sedangkan ekstremitas yang lebih dekat, lebih cenderung lebih dekat dengan tuba uterina, maka kita sebut dengan ekstremitas tubaria. Selanjutnya di sini kita akan membahas untuk eh, margonya atau batas dari ovariumnya. Jadi ada batas yang bagian superior dan juga batas yang bagian inferior. Kalau batas yang bagian inferior, dia disebut dengan margo liber, sedangkan kalau bagian yang superior kita sebut dengan margo mesovarius, mesovaricus, mohon maaf ya. Kemudian untuk fasiesnya, fasies yang dimiliki oleh ovarium itu cuma ada satu, yaitu fasies medialis. Nah, sebenarnya organ uterus dan juga ovarium dan juga tuba uterina dia terletak di bagian intraperitoneal. Jadi dia sebenarnya memiliki duplikator peritoneal gitu, yang melambangkan struktur yang berkaitan. Contohnya ada di sini ada di mana nanti duplikator peritonealnya nanti ditutupi oleh suatu lapisan yaitu tunika serosa atau perimetrium. Contohnya di sini ada duplikator peritoneal yang pertama ada namanya mesovarium ya di sini. Kemudian ada namanya mesosalping atau meso yang untuk duplikator untuk tubai uterina. Nah, di sini saya akan membahas tentang ikatan atau ligamen yang memiliki kaitan yang cukup penting gitu. Pertama ada ligamentum latum uteri yang di sini, sekitar sini ya, di mana dia sebagai lipat peritoneal frontal ya. Kemudian dia juga menghubungkan antara duplicator peritoneal tadi, yaitu bagian yang mesovarium dan juga mesosalping ya, sekitar sekitar seperti ini. Kemudian ada ligamen yang menghubungkan antara serviks dengan dinding lateral pelvis ya, sekitar sini. Jadi, dia dinamakan ligamentum cardinale atau ligamentum tarsius cervicis. Kemudian ada juga ligamentum yang terletak di bagian dorsal dari cervix. Kita menyebutnya sebagai ligamentum recto-uterinum atau ligamentum sacro-uterinum. Selanjutnya kita eh, akan membahas sebuah ligamen yang di mana dia menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Nah, kita dan juga ada ligamentum yang menghubungkan antara ovarium dengan dinding pelvis lateral. Jadi, untuk ligamentum yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus kita sebut dengan ligamentum ovarii proprium. Sedangkan eh, ligamentum yang menghubungkan antara eh, ovari ovarium dengan dinding pelvis lateral kita sebut dengan ligamentum suspensorium ovarii, di mana ligamentum suspensorium ovarii ini dia juga membawa arteri dan vena ovarica ini ya. Ini tambahkan untuk ligamentum suspensorium uteri. Nah, di sini selanjutnya kita ingin membahas dari ruang-ruang yang ada di bagian ganda reproduksi wanita bagian dalam. Nah, itu terbagi berdasarkan batasan apa yang dibentuk oleh suatu struktur tersebut. Contohnya di sini ada namanya kavitas uteri. Kalau kavitas uteri itu bagian yang mungkin cenderung lebih besar ya, di mana dia dibatasi oleh corpus uteri. Sedangkan ada yang namanya kanalis cervicis uteri, di mana dia itu batasannya dibentuk oleh cervicis uteri begitu. Nah, ketika bagian cervix uteri ini ingin masuk ke bagian vagina,
itu ada suatu struktur gitu yang di bagian bawahnya, di eh, yang kita sebut dengan sekitar di sini ya, sekitar bagian, nah sekitar sininya, itu sekitar di bagian bawahnya begitu. Ada struktur yang di bagian bawahnya dan juga ada struktur yang di bagian atasnya. Kalau di bagian bawahnya kita sebut dengan portio vaginalis cervicis, sedangkan di bagian atasnya kita sebut dengan portio supravaginalis cervicis ya, lebih ke atas ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur selanjutnya yaitu vagina. Di mana vagina dia adalah suatu organ yang muskular dan juga organ muskular dan juga berongga. Di mana di eh, pertemuan antara vagina dengan cervix tadi itu ada namanya fornix vaginae, di mana dia itu meliputi bagian portio dari vaginalis cervix tadi. Jadi di sini ada portio vaginalis cervix sekitar sini, di mana dia juga diliputi oleh suatu struktur yang bernama fornix vaginae. Nah, pada permukaan dalam anterior dan juga posterior dari vagina itu terdapat suatu struktur yang berbentuk lipatan-lipatan, lipatan-lipatan eh, mukosa transversa. Kita menyebutnya sebagai rugaya vaginales ya. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat beberapa lapisan dari uterus gitu. Pertama ada lapisan yang terluar yaitu lapisan perimetrium atau tunica serosa, yaitu bagian sini, sekitar sini. Kemudian ada lapisan yang terdiri dari otot-otot atau kita sebut dengannya dengan lapisan myometrium gitu ya, itu sekitar sini ya. Kemudian ada lapisan yang paling dalam, lapisan mukosa atau kita sebut dengan tunika mukosa, yaitu kita sebut dengan tunika endometrium. Endometrium. Eh, kita akan membahas eh, mohon maaf, jadi di sini saya akan melanjutkan. Jadi folikuli ovariki dia itu eh, sebenarnya dia memiliki berbagai banyak fase gitu. Di mana fasenya itu nanti ditentukan oleh seberapa banyak sekresi hormon yang berkaitan, terutama hormon estrogen dan juga terutama hormon estrogen saja. Nah, di sini ada eh, ditunjukkan adanya corpus luteum. Jadi sebenarnya corpus luteum adalah ketika bagian folikel ovariki ini telah mencapai eh, suatu fase follicle the graft, di mana nanti bagian oosit sekulernya itu sudah mencapai bagian pinggirnya begitu, jadi ingin keluar. Jadi ketika follicle the graft itu semakin mendekati permukaan dari ovarium ini, kemudian dia meletus pecah, dia mengeluarkan oosit sekunder, di mana dia juga dilapisi oleh namanya zona pellucida. Jadi zona pellucida tadi dia dihasilkan oleh sel-sel granulosa yang mengelilinginya tadi, mengelilingi dari oosit sekunder. Nah, ketika si follicle degraf tadi, suatu fase dari follicle ovariki itu pecah, dia itu kemudian tidak langsung menjadi corpus luteum, tapi dia si bagian korpusnya itu dia terisi oleh darah terlebih dahulu. Jadi ketika dia korpus yang tadi terisi darah, maka kita sebut dengan korpus haemorrhagicum. Nah, baru setelah itu nanti sel-sel granulosa yang tersisa di sana dan juga sel-sel TK yang tersisa di sana itu baru berproliferasi menjadi untuk membentuknya menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini nanti misalnya tidak terjadi fertilisasi,
maka dia akan berubah terus berdegenerasi menjadi suatu korpus, yaitu korpus albikan. Kalau misalnya dia terjadi fertilisasi, maka dia akan berbentuk menjadi korpus luteum gravidarum kalau tidak salah ya. Nah, untuk korpus luteum ini dia juga berfungsi menghasilkan eh, hormon juga, yaitu progesteron dan juga estrogen. Walaupun jumlah estrogennya tidak sebanyak dari jumlah estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, estrogen dan juga progesteron yang dihasilkan tadi itu menunjang persiapan dari eh, uterus atau endometrium tadi untuk terjadinya implantasi dan juga terjadinya kehamilan gitu. Mungkin cukup sekian aja untuk organ reproduksi wanita atau organa genitalia feminima. Saya kembalikan lagi ke Bimbo. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi kami tentang organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Jika mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.